Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita boleh beribadah di hari pertama dari minggu yang ke depan, yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau orang bertanya, ya, apakah kita mau hidup berjalan dalam kehendak Tuhan, kehendak Bapa kita? Kita jawab mau. Ya, karena itu apa itu kehendak Tuhan? Ya, kita bukan hanya mengetahui firman di otak kita gitu ya, sebagai profes itu yang hanya penganut, tidak, tapi kita proses pemilik. Hari Jumat kita dengar ya, pemilik firman, pemilik Yesus. Nah, kita mesti tahu ya kehendak Allah. Ya, kalau di gereja beberapa orang berkata ini kata Tuhan, ini kata Tuhan, ini kata Tuhan, ya hanya untuk memanipulasi. Kita perlu tahu, ya, bahkan kenabian. Kalau ditanya dikasih karunia gimana? Karunia-karunia kenabian itu, pertama, hanya memberitakan tentang Yesus. Kedua, itu merupakan konfirmasi. Tuhan sendiri yang sudah taruh di dalam hati saudara. Seperti firman ini. Firman kasih karunia, kabar baik. Tuhan sudah taruh sendiri. Saudara hanya katakan amin, yes. Amin. Ya, jadi sama-sama katakan kehendak Bapa. Yang pasti kehendak Bapa buat kita itu adalah baik, luar biasa baik. Nggak ada yang buruk. Kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Sama-sama katakan opini yang baik tentang Tuhan. Di surga nggak ada stok barang atau sesuatu yang buruk. Entah penyakit, entah kemiskinan, entah kebangkrutan, entah kerusakan rumah tangga. Tidak ada. Dan Bapa kita itu baik, luar biasa baik. Dia Bapa, ya, Aba Bapa kita. Kita anaknya. Kita Bapa di dunia nggak mau anak kita dicelakakan gitu, atau diizinkan celaka oleh kita. Apalagi Bapa di surga, nggak mungkin ya. Nah, jadi yang pertama ini dasarnya. Sama-sama katakan dasarnya. Dasarnya artinya apa sih kehendak Bapa buat kita manusia? Yohanes 6 ayat 38 mulai ya. Sebab aku telah turun dari surga. Yesus ya, turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Nah, jelas ya, bukan kehendakku kata Tuhan Yesus, tapi untuk melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku ya, yang telah mengutus aku. Jadi Bapa. Yesus aja bilang begitu, 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, kehendak Bapa, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Ya, artinya kehendak Bapa tidak ada seorang pun yang binasa. Nggak ada yang hilang, semua di tangan Bapa. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya yang mati pun bangkit. Ya, kita nggak mengalami kematian, kita diangkat, hidup bersama-sama dengan Yesus. 40 diulang lagi ya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya. Ya, sama-sama katakan 3 kali. Percaya, percaya, percaya. Kita udah melihat, memandang, beholding Yesus. Kita udah dengar firman, artinya kita melihat Yesus. Percaya. Jadi kehendak Bapa apa? Believe, percaya. Beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, jadi kalau ada orang bilang keselamatan itu nggak pasti, itu namanya percampuran. Nggak percaya karya Yesus, nggak percaya kehendak Bapa. Kita percaya beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara ditanya, berapa lama hidup yang kekal? Forever. Tidak ada batasnya. Amin. Ya, bukan keselamatan itu sampai dosa berikutnya. Bukan, saudara. Kekal selama-lamanya. Nanti kita teruskan ya. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Diulang lagi. Ya, kita dibangkitkan. Amin. Karena Yesus yang pertama-tama bangkit. Nah, ini dasarnya. Finish work. Pekerjaan yang sudah selesai. Teguh berdiri di dalam kebenaran hadiah ini. Ya, bahwa apa? Tuhan mau memberikan keselamatan buat manusia.
Bukan hanya buat kita aja, tapi keluarga kita diperluas. Itu kerinduan, itu kehendak. Jadi Bapa itu dasarnya adalah keselamatan. Ya, Matius 26 ayat 39 katakan, maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, Bapakku, ya Bapakku, kata Tuhan Yesus ya, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan apa? Cawan murka. Ya, Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa, peluhnya seperti darah bertetesan ke tanah. Kenapa? Karena dia sangat sedih, tertekan. Bahkan disebut ketakutan apa? Bukan ketakutan nanti disiksa, ya, disakit, salib. Memang sakit, memang menderita. Tapi bukan itu, tapi menjadi dosa, saudara. Bayangin, menjadi dosa, dosanya kita ditanggung. Menjadi dosa, terpisah dari Allah, dari Bapaknya. Itu cawan murka. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Sekali lagi, Tuhan Yesus memilih kehendak Bapa. 3 kali berdoa. Ya, coba lihat ayat 42-nya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa di Taman Getsemani nih, menjelang salib, waktu dia mau ditangkap. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Sudah lihat ya, di awal tadi kita udah dengar di Yohanes 6, bahwa kehendak Bapa adalah keselamatan. Dan satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus Juru Selamat. Enggak ada jalan lain. Makanya dikatakan di Roma 8, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengadakan segala sesuatu cuma-cuma bersama-sama dengan kita? Udah diserahkan yang the best, yang termulia, the best from heaven. Anak yang tunggal yang sangat dikasih, satu-satunya. Saudara dan saya nggak mungkin ngorbanin anak kita kan buat misalnya orang lain. Tapi Bapa menyerahkan. Seperti Abraham menyerahkan Ishak, walaupun tidak sampai mati, karena itu gambaran aja bahwa anak yang dikasih satu-satunya. Ya, minum cawan murka, cup of wrath, ya, murka yang mesti menimpa kita diminum sama Yesus, habis semua, sehingga kita minum cawan blessing. Amin ya, cup of blessing. Amin. Ya, ayat 44-nya dibilang, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi pergumulan berat 3 kali. Seolah-olah, bukan seolah, Yesus tuh tawar gitu. Karena berat, harus terpisah dengan Bapa, jadi dosa 3 kali. Tapi kehendak Bapa yang adalah supaya kita diselamatkan. Makanya kita minum cawan blessing. Nggak mungkin lewat, saudara. Dia cawan murka, kita cawan berkat. Sama-sama kan Yesus meminum cawan murka, saya meminum cawan berkat. Makanya waktu Holy Communion, cawan perjanjian baru. Darah tuh. Berkat. Kita memperoleh apa yang sudah bayar dengan darah. Kita memperoleh Kanaan. Ya, roti dan anggur juga. Ya, kita memperoleh semua. Terus mengalir berlimpah-limpah katanya. Di dalam Mazmur 23. Pialaku penuh berlimpah. Berlimpah, saudara. Nah, itu yang kita terima. Jadi Tuhan, sama-sama katakan, Tuhan tidak, kehendak Tuhan, kehendak Bapa, ya, tidak ada seorang pun yang binasa. Nah itu ya, 2 Petrus 3 ayat 9 bagian B dikatakan, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Metanoia, change our mind, ya, berubah cara berpikirnya. Tesufa, bertobat tuh tesufa bahasa Ibrani. Karena salib berbalik kepada kasih karunia. Semua orang. Tapi memang tidak semua orang menerimanya. Itu sudah jelas juga. Menerima karena kasih karunia, karena cuma-cuma melalui iman.
ya tangan terbuka menerima. Amin. Ya, jadi dijelaskan di Ibrani 10 juga ayat 5 sampai 10. Saudara, semua ada ayatnya. Ya, ini kehendak. Lihat ya, sama-sama katakan kehendak. Jadi kalau ada orang bilang, Bapak juga kehendaknya mau mencelakakan kita, mati muda, atau miskin, atau bangkrut. Enggak, saudara. Keselamatan, Yesua. Keselamatan itu soteria. Utuh semua. Itu kehendak Bapa dan sudah dikerjakan. Sekalipun berat, sekalipun harus melewati salib. Ya, ini dikutip dari Mazmur ya. Ibrani 10 ayat 5 sampai 10 dikutip dari Mazmur 40. Saya nggak baca ya, tapi Ibrani 10 aja saya bacakan. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, tadi kan dari surga turun ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Korban binatang, kaki 4, Tuhan nggak kehendaki lagi. Itu perjanjian lama. Itu hanya menutup. Ya, dia menyediakan tubuh. Siapa? Tubuh Kristus. Lanjut, ayat 6. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Semua korban-korban di perjanjian lama, ya, korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, rasa bersalah, korban damai, pendamaian. Bahkan di Mazmur dikatakan, aku tidak berkenan. Kenapa? Ayat 7 dikatakan, lalu aku berkata, sungguhnya aku datang. Yesus datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Di kitab Mazmur. Tentang aku, tentang Yesus. Untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Jadi dikatakan Yesus itu datang untuk melakukan kehendak Bapa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Utuh sempurna. Ayat 8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. Diulang lagi. Dan engkau tidak berkenan kepadanya. Pemazmur menulis begitu, Daud ya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang melakukan kehendak-Mu. Jadi diulang-ulang ya, Yesus datang itu melakukan kehendak Bapa. Dan saudara dan saya mesti tahu hati Bapa. Kasih Bapa. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak kukur. Nggak ada sesuatu pun kejahatan. Ya, tidak ada sesuatu pun yang buruk dari Bapa. Nggak ada, saudara. Pertama ia hapuskan. Makanya tadi di bawah hukum Taurat dia hapus buat kita. Kenapa? Karena dia sediakan kematian buat kita. Terpisah, udah. Bercerai dengan suami lama, yaitu hukum Taurat. Supaya menegakkan yang kedua, yang new. Perjanjian baru, new covenant, ikatan perjanjian baru. Ada yang baru, berarti ada yang lama. Jangan dicampur-campur. Kalau dicampur namanya perjinahan rohani. Seolah-olah masuk akal, tapi itu perjinahan rohani. Karena ini suami lama di Roma 7 dikatakan. Ya, kita disediakan kematian, makanya bisa bercerai karena kematian di kayu salib. Dan dibangkitkan bersama Yesus menjadi milik Kristus. Suami yang baru, menegakkan yang kedua. Ayat 10-nya, dan karena kehendaknya, diulang lagi ya, karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya. Saudara, ayat ini jangan dilupa. Once and for all. Satu kali 2000 tahun yang lalu kita dikuduskan, dipisahkan artinya. Dikuduskan itu dipisahkan dari dunia, dipisahkan. Satu kali. Ya, jadi nggak berulang-ulang. Satu korban. Persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu yang kita fokus. Itu kehendak Bapa sudah digenapi oleh Yesus. Sudah dikerjakan sempurna oleh Yesus. Satu kali. Efeknya apa? Untuk selama-lamanya. Continue, berkelanjutan. Once and for all. Berarti kepastian, keyakinan kita akan keselamatan itu gak bisa tergoyahkan, saudara.
Kenapa? Sekarang satu korban itu korbannya sempurna. Itu yang diterima. Yang di perjanjian lama di bawah hukum Taurat tidak diterima lagi. Sudah dinubuatkan. Amin. Nah, itu dasarnya, saudara. Sudah lihat kehendak Bapa yang luar biasa bagi kita, dan sudah Tuhan bayar, sudah Tuhan kerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita, untuk kita, keselamatan yang kekal, keselamatan yang luar biasa, keselamatan yang segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum buat hidup kita, segalanya saudara bisa ambil, saudara bisa terima, saudara bisa aminkan, saudara bisa nikmati. Amin. Karena Bapa sudah curahkan gitu kasih karunia tuh. Nah, selanjutnya kita bicara buah. Jadi saudara kalau bilang, tapi ada tuntutan, ada ini. Enggak, buah, berbuah. Ya, fruit. Ya, fruit dari will of God. Ketika kita percaya, itu berbuah. Yang pertama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Satu ya. Artinya bukan suatu perintah tuntutan, bukan. Kita senantiasa bersukacita, buah. Tetap berdoa. Tetaplah berdoa. Artinya apa? Di dalam situasi apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Kita bisa berbahasa roh. Tetaplah berdoa. Ayat 18, jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita bisa mengucap syukur. Thank you, grateful, give thanks. Kita mau makan, orang Amerika bilang say grace, katakan kasih karunia. Berdoa makan itu. Kita bisa mengucap syukur, sebab apa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita terima, sekali lagi ya, kita terima bukan sebagai tuntutan. Saudara mau hidup dengan penuh sukacita, selalu bersukacita, senantiasa loh. Katakan mau. Saya mau. Bapak mau, kehendak Bapak mau kan? Tetap berdoa artinya apa? Kita memiliki jawaban. Kita memiliki, selalu punya Bapak yang kita bisa komunikasi tentang segala hal. Dan kita bisa selalu menerima. Mengucap syukur itu apa? Terima kasih kan? Terima, menerima, kasih. Mengucap syukur, thank you Lord. Bukan untuk hal-hal yang buruk. Bukan. Kita berterima kasih karena jawaban. Ya, kemarin saya ceritakan waktu hari Jumat. Ada dalam minggu lalu ada 3 hal yang terjadi. Mulai hari Minggu saya lari, hamstring saya ketarik. Sakit ya. Sakit. Aduh, kalau ketarik, kalau lihat Sharon cedera tuh lama katanya. Tapi saya berdoa aja. Tuhan Yesus, ada kesehatan saya. Terima kasih Tuhan. Kalau sakit, ya saya bilang 120% lebih baik. Sembuh ya, 120% lebih baik dari sebelum sakit. Minggu lalu, hari Minggu ya. Sekarang hari Minggu lagi kan. Tadi pagi saya udah bisa lari 13,4 km. Lari, bukan jalan, lari ya. Artinya, bagi saya, masalah bukan masalah kalau ada solusi. Hari Jumat saya bilang kan, waduh ada melenting di sini. Ya, bukan melenting aja, ada kayak growth gitu, tumbuh di jari manis saya. Sehingga cincin nikah saya pindahin ke kiri. Tapi saya tiap kali saya bilang ini, Tuhan, ini kan saya bisa cabut sampai ke akar-akar, buang ke laut. Sembuh sekarang, saya udah pakai lagi kan tuh cincinnya di jari kanan. Hari Jumat, hari Minggu, udah saya pakai di kanan lagi, udah nggak sakit. Amin. Ya, hari Jumat, Kamisnya HP saya mati, green, gitu. Ya katanya ketekan, katanya kena air, saya nggak tahu, pokoknya mati. Dan semua kerjaan ada di situ. Kamis malam. Jumat pagi, beres, selesai. Uangnya juga disediain sama Tuhan. Ya jalan lagi, ini begitu dipakai kan? Pakai. Saudara,
Sekali lagi, Tuhan sudah bayar. Kehendak Tuhan bagi kita bersukacita ya bersukacita, bukan ya sebenarnya males sih bersukacita, ya disuka-sukain deh. Bukan, saudara. Tuhan berikan sukacita yang mengalir yang dari dalam. Makanya tiap pagi kan kita ngomong, jalan-jalan saya penuh bahagia, salam semata-mata. Ya perkatakan aja, terima. Dan terbukti kan ketika kita praktek firman, itu terjadi. Ya bagi saya ya persoalan sih ada. Kemarin kan sakit, tapi udah bisa beres. Sakit terus bisa gini. Ya seketika aja. Ya jadi di dalam Kristus kita bisa berdoa, kita bisa mengucap syukur. Nah tinggal mengucap syukur kan, mengucap syukur. 5 roti 2 ikan. Masalahnya 5.000 orang kelaparan, tambah anak-anak 12.000. Tuhan ambil 5 roti 2 ikan. Kecil-kecil, punya anak kecil, ya, mengena-ngena ke langit, memecah-mecahkannya, mengucap syukur, terus bagi-bagikan. Semua multiplikasi dari tangan Tuhan tuh. Murid-murid datang lagi, ya dikasih lagi, terjadi multiplikasi. Amin. Holy Communion juga gitu. Ya ambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, bagi. Ini tubuhku, sehat lagi. Saudara lihat. Kehidupan kekristenan itu kan luar biasa jadinya. Ya. Amin. Luar biasa. Saudara, kita bisa mengucap syukur dalam ibadah. Persembahan perpuluhan aja mengucap syukur. Kita firman aja kita mengucap syukur tentang Thanksgiving. Kita mengucap syukur. Ada roti hidup yang segar, nafas hidup Tuhan, air hidup Tuhan. Saya mengucap syukur. Kita membagikan, saudara mendengar, saya mengucap syukur. Amin. Itu buah. Buah yang pertama ya tadi ya, 3 hal itu. Juga kekudusan. Kehendak Tuhan, kalau dia kehendak Tuhan adalah pengudusanmu, sanctification, pengudusanmu. Ya kita terima. Saya memiliki kekudusan Kristus. Nah, kita baca ayatnya ya, 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Karena inilah kehendak Allah, tuh ya, kehendak Allah, jelas ya, pengudusanmu, your sanctification, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi saudara, hidup kekristenan, hidup bebas dari percabulan nggak? Ya bebas. Orang kita ditebus dari itu, dirubah dari dalam keluar. 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Sampai istri aja disediain sama Tuhan tuh. Dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ya bukan dalam hidup yang hancur, kotor gitu, di lumpur, dosa. Bukan saudara. Ayat 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Nggak dikuasai hawa nafsu. Siklus kekalahan. Ya bahkan nanti kita lihat ya. Orang hidup, kenapa percabulan itu merusak diri sendiri? Kematian. Akhirnya makanya banyak orang Kristen, ya salah satunya mati muda dari situ. Tetapi yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah, makanya kematian. Nah, kita mengenal. Nah, makanya tadi kan untuk hidup dalam pengudusan tuh, bahasa Inggrisnya disebut sex immorality. Sexual immorality. Jelas ya. Nah, kita kembali ke apa yang moral, yang menurut kehendak Tuhan. Kita kan Tuhan menghendaki, bukan tuntutan saudara, supply. Ingat ya, selalu supply. Saudara mau nggak? Mau. Ya saya mau. Dan kita terima. Tuhan, Kristus adalah hikmat saya, kebenaran saya, pengudusan saya, itu kekudusan atau sanctification, penyucian saya, dia cucikan dari dalam. Penebusan saya. Ya perkatakan dong. Ambil, terima. Kejadian 1 ayat 27-28. Nah, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi nggak ada banci, nggak ada LGBT. Ya laki-laki dan perempuan. 28. Dan Allah memberkati mereka. Lihat ya di dalam suami istri keluarga Tuhan memberkati.
Nah, kalau saya ya intermezzo aja. Kalau memberkati orang menikah, saya nggak mau tuh. Misalnya suruh perjanjian dalam suka duka, dalam penyakit, dalam sehat, dalam punya anak nggak punya anak, belum apa-apa udah kutuk di pronounce gitu. Jadi gimana dong Pak Melki? Ya bilang aja, saya diberkati dan diberkati. Saya menikahi engkau dalam segala berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau perlu bilang rumah tangga saya dibangun oleh Tuhan. Nah, tujuannya apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ya Pak, sekarang pakai KB. Ya, bumi udah penuh, udah banyak. Yang belum apa? Taklukkanlah itu, berkuasalah. Yang belum adalah berkuasa, taklukkan. Dengan apa? Ya dengan hidup dalam kemenangan Kristus. Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang merayap di bumi. Sekarang banyak orang hidup aja penuh dengan alergi. Alergi A, alergi B. Belum lagi fobia. Fobia A, fobia B, fobia C. Bagaimana mau berkuasa? Dari mana itu? Pasti dari percaya yang salah, perkataan yang salah. Entah orang tuanya, entah dia sendiri. Bukan menghakimi, saudara. Karena percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Percaya, katakan amin. Ya, jadi be fruitful itu artinya berbuah-buah. Berlipat karena artinya dimultiplikasi. Memberkati. Jadi kalau bilang seks dari Tuhan, ya hubungan suami istri dengan indah, diberkati nggak? Diberkati, udah gitu aja. Amin. Ya. Ini bukti lagi ya, 1 Korintus 7 ayat 3-4. Kita baca aja. Ya ini nggak apa-apa. Ya ini berkat Tuhan ya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya itu berkat keluarga. 1 Korintus 7 ayat 3-4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya dalam hubungan seksual. Ya, suami istri. Nah, ini berkatnya di situ. Lanjut. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikiannya suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ya, itu jadi ayat ini bukan untuk saling serang, ya, tapi saling menerima. Ya, memiliki otoritas satu sama lain. Luar biasa Tuhan. Amin. Ya, jadi marriage itu adalah, pernikahan itu adalah covenant, ikatan perjanjian. Makanya ada darah kan yang terlibat. Ya. Dan Paulus juga mengkoreksi tentang sexual immorality, ya, moralitas seksual ini dalam 1 Korintus 6 ayat 18-20. Yang mengingatkan jemaat Korintus yang sebenarnya secara masalah sexual immorality ini masalah besar. Ya, mereka ke temple prostitute, ya, perjinahan secara temple prostitute jadi apa ya, bait, bukan bait, temple, tempat-tempat prostitusi dibuat oleh orang Korintus. Hancur hidupnya saudara, jiwanya hancur, dan merusak diri sendiri. Nah, bagaimana Paulus menasihatinya, mendekatinya dengan apa? Mengingatkan mereka, tentu ada konsekuensi, tapi mengingatkan mereka itu akan identitas mereka. Ya, jauhilah dirimu dari percabulan, jelas ya. Lari, ya. Tetapi dosa lain dilakukan manusia di luar dirinya, tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Itu yang disebut merusak dirinya sendiri. Nah, ini konsekuensi. 19. Atau tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Nah, ini diingatkan, dikembalikan ke identitasnya. Bahwa kamu adalah bait Roh Kudus sekalipun kamu jatuh dalam dosa itu. Ayo balik lagi, kenapa? Gitu ya, kupu-kupu terbang karena sudah diubah dari ulat jadi kupu-kupu. Bisa jatuh nggak ke kesampahan? Bisa.
nggak berubah jadi ulat lagi. Terbang balik, jadi ada tetap kupu-kupu. Ya, makanya kita disebutnya di mengalami transformasi itu ya, kayak dari ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu. Ya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Diingatkan posisinya. Roh Kudus sudah dimeteraikan. Sekali selamat tetap selamat memang. Tapi jangan bunuh diri gitu intinya. Ya, dikembalikan. Seperti Yesus juga menemui perempuan yang punya 5 suami tuh, perempuan Samaria. Suami yang sekarang yang ke-6. Diingatkan, dikasih dengan kasih gitu. Bahwa Tuhan Yesus tanya, mana suamimu? Nggak ada, sekarang saya tinggal sama suami yang ini. Itu juga bukan suami. Kamu tepat kata-katamu. Ya, jadi Tuhan itu mensandwich dengan kasih. Dan dia menjadi penginjil. Ya saudara, identitas kita kembalikan. Ya, kita juga perkatakan sama identitas kita sendiri. Kristus ada kekudusan saya. Saya nggak mau hidup dengan bunuh diri. Ya, dengan sehat, dengan sekuat. Ya, Roh Kudus ada dimeteraikan. Kamu bukan milik kamu sendiri. Saya bilang, saya adalah milik Kristus. Saya nggak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Ya kan, boleh begitu. Amin. Saya bait Roh Kudus. Sama-sama katakan, saya bait Roh Kudus. Roh Kudus, silakan. Tuhan Yesus, kekudusan saya silakan. Kita hidup seperti itu. Sehingga kekudusan kita itu dari dalam keluar. Perubahan kita, ciptaan baru dari dalam keluar. Anjing menggonggong, babi menguik-nguik. Ya, tetapi kita ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Domba, ya domba yang membek. Itu nature-nya. Tidak tinggal di kubangan seperti babi. Tidak makan muntah seperti anjing. Karena kita bukan anjing, bukan babi. Hari Jumat kita dengar. Kita adalah domba yang ditebus. Jadi nature-nya sudah diberikan. Dan kita suka terima. Jadi kehendak Tuhan supaya kita hidup disucikan dan mempermuliakan Tuhan. Ayat 20 bilang gitu kan? Coba mana? Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Sudah tinggal ngomong. Tuhan sudah beli saya milik Kristus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin Tuhan, saya terima. Biar tubuh saya untuk kemuliaan-Mu. Walaupun itu progressive sanctification, pengudusan yang progresif, enggak masalah. Karena sudah ditebus. Ya. Jadi buahnya apa? Bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur, hidup dalam kekudusan Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Makanya hidup orang Kristen penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Yang terakhir, ya, melakukan kebaikan dibilang untuk pemerintah. Nah, ini luar biasa ya, kita baru pemilihan presiden. Siapapun presiden yang dipilih, duduk di kepemerintahan, kita berdoa. Karena tidak ada pemerintahan, tidak dari Tuhan. Kita percaya. Karena Tuhan memperhatikan kesejahteraan kita. Dengan memberikan pemerintah, ya, hikmat, kebijaksanaan yang kita doakan. Karena ada saudara di bangsa ini. Bangsa ini aman, begitu aja. Sejahtera. Itu yang kita percaya, karena Tuhan itu raja di atas segala raja. Dia memerintah, dia menetapkan pemerintahan. Terlepas dari apapun. Itu luar biasa, saudara. Makanya kita melakukan. Nah, ini saya baca aja ayatnya ya, dengan cepat. 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, tuh ya. Yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Dimulai dari situ dulu ya. Jadi berbuat baik. Artinya apa? Kita berbuah baik. Buah roh itu semua baik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh. Semuanya baik. Makanya nggak ada poinnya orang Kristen percaya di bawah kasih karunia berbuat jahat. Mau ngapain? Ayat 16.
Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, ingat ya, selalu Petrus ini kalau dia rasul untuk orang Yahudi kan. Makanya orang Yahudi itu rada beda gitu. Karena mereka di bawah hukum Taurat. Nah, tapi kalau mereka percaya, mereka harus lepas. Hukum Taurat udah mati. Nah, ini tentang apa Petrus bicara? Ayat 13-14 ya dijelasin. Tunduklah kepada Allah dan kepada semua lembaga manusia. Maksudnya pemerintahan. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Padahal mereka masih dikuasai sama Romawi ya. Tetap tunduk tuh dibilangnya. Ayat 13-14. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya, ya, wali kota, bupati, gubernur, bahkan lurah, RT, RW, ya, pemerintah baik sipil maupun militer, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sedang orang-orang yang dihormati seperti tadi janji Tuhan. Kita tidak ada poinnya untuk berbuat jahat gitu. Nah, kita lihat ya, Paulus bilang apa tentang hal ini juga. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Selesai. Tapi kita juga jangan bodoh. Maksudnya gini, jangan pernah bilang bahwa di bangsa ini kita minoritas. Tidak. Saudara bersama Yesus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan di atas pemerintahan yang ada. Itu kedudukan saudara dan saya. Makanya kita tidak peduli siapapun pemerintahnya, kita doakan. Kita tunduk dalam konteks apa? Ayat 2-nya bilang, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Memberontak tuh. Ayat 2. Sebab tidak ada, jika seorang berbuat baik. Nah, kembali lagi ya. Do good. Kenapa kita do good? Karena itu buah. Tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Saudara gimana nggak sejahtera, nggak aman? Saudara bagaimana bisa diusik, dicolek, dianiaya? Nggak bisa, saudara. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik. Jadi bolak-balik do good. Dan kau akan beroleh pujian daripadanya. Malah dapat pujian. Ayat keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Selesai, saudara. Saudara adalah anak Allah. Dan kehendak Bapa buat kita keselamatan kita. Untuk kebaikanmu. Tuh lihat ya. Pemerintah untuk kebaikan saya. Jadi untuk kesejahteraan kita. Amin. Ya, tetapi jika seorang engkau berbuat jahat, takutlah kepada dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ya, ada tentara, ada polisi menyandang pedang berarti. Maksudnya menyandang senjata. Pemerintah adalah hamba Allah, diulang lagi. Untuk membalaskan murka Allah terhadap orang yang berbuat jahat. Bukan kita. Orang yang berbuat jahat, bukan saudara dan saya. Amin. Ya luar biasa ya, makanya waktu Yesus diperhadapkan sama ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kita bayar pajak nggak sama pemerintah? Nah, mau dijebak nih, kalau Tuhan bisa bilang jangan, ya dia dilaporin karena memberontak. Kalau dia bilang bayar, nah, dia bilang wah ini pemungut cukai kan, pemungut pajak kan, oh ini temannya pemungut cukai. Jadi seolah dua sisi kena gitu ya, kena dijebak, di trap. Ya, Tuhan Yesus penuh hikmat. Matius 22 ayat 19-21 katakan, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya, dibawa duit, uang ya, koin. Ayat 20 maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Ya. Ditanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Ya.
Bahkan Kaisar Romawi loh dihormati. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nggak bisa dijebak Tuhan Yesus. Apa yang kehendak Allah? Ya, kita udah baca banyak tadi. Kita berterima dari mana? Dari Tuhan juga, karena dasarnya Yesus. Nah, jadi juga kesembuhan. Kita tahu ya, bahwa setelah keselamatan, kesembuhan nomor 1. Makanya tadi di awal saya cerita, ya, orang kusta ditahirkan oleh Tuhan, kesembuhan. Kalau di Perjanjian Lama, yang kusta, yang najis, karena orang yang kudus jadi najis. Tapi di Perjanjian Baru, kasih karunia Yesus, dia yang kudus, orang kusta disentuh, yang kusta jadi tahir. Ya, orang kusta minta disembuhkan, dia pikir Tuhan Yesus sanggup, dia tahu. Tapi apakah dia mau? Nah, ini kembali kehendak Allah. Mau. Markus 1 ayat 40-42. Seorang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia bukan yang nggak percaya Tuhan sanggup atau dapat, tapi apakah dia mau? Nah, kita mesti ngerti sekarang. Apakah Yesus mau tentang kesembuhan saudara? Ya, tentang kesehatan saudara. Di ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mercy. Tuhan digerakkan oleh mercy. Sekarang Tuhan sudah selesaikan bayar oleh bilurnya, kita sembuh. Tuhan digerakkan oleh hatinya, oleh kasih. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah. Bukan hanya menyembuhkan, dijamah tuh orang kusta. Dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Luar biasa saudara. Ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan menjadi tahir. Waduh, ayat yang luar biasa ya. Dia udah tertolak karena kusta juga gambaran dosa. Dia harus dibuang dari komunitasnya, dari keluarganya. Hidup di luar kota. Artinya nggak boleh masuk kota orang kusta. Harus bilang najis gitu. Disentuh sama Yesus, tahir. Amin. Ya, jadi itu kehendak Bapa, itu kehendak Yesus. Amin. Ya, dan menurut kemauan dan kehendaknya Bapa itu dia kerja di dalam kita. Ya, ayat penutup ya, kita baca sama-sama. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Ya, work in. Ya, baik kemauan maupun pekerjaan. Will, God will, ya, maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita udah tahu kehendak Bapa. Filipi 2 ayat 12 kan menjelaskan tentang kerjakan keselamatan, work out. Ya, di ayat 13 dijawab, karena Tuhan ada yang work in. Jadi apa yang kita terima tadi semua itu Tuhan yang work in. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan kerelaannya, kemauan Tuhan selalu luar biasa baik. Yang percaya katakan amin. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara dengar kabar baik. Saudara dengar bahwa Tuhan itu Bapa saudara yang menebus juru selamat buat saudara. Saudara ikuti saya berdoa untuk terima Yesus. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Bapa menghendaki saya baik dan luar biasa baik. Saya hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Bahkan target Bapak, saya memperoleh Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Saya hidup bahagia, hidup penuh sukacita, hidup penuh damai sejahtera, tidak kurangan sesuatu apapun yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah diberkati? Mari kita dengar firman Tuhan. Sudah?
Dan kita dibasuh dan dikelap ya dengan kain lenan halus melalui perjamuan kudus. Ya, sudah disegarkan dengan air yang murni, air yang jernih. Mari kita tutup dengan perjamuan kudus dari Tuhan. Nanti Ci Evelyn akan tutup dalam doa ya. Kita dan terima doa berkat. Saudara, Rasul Paulus katakan, apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, memecah-mecahkan, mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan bagi-bagikan, ya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit. Kita memperingati kematian berarti kita menerima warisan. Sudah terima warisan semua Tuhan. Dengan tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Di kayu salib Tuhan Yesus ditombak, keluar air dan darah, ditikam supaya dosa kita dihapus. Dicambuk habis sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita, oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar di kayu salib seperti gambar di belakang. Kegelapan jam 12 sampai jam 3, semua dosa, penghukuman, ya, murka, semua kutuk, semua diserap habis oleh Yesus. Dia menjadi dosa, semua penyakit juga, sehingga kita bisa rest, bersandar pada kemurahan kebaikannya saja di dadanya. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dengan itu. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos, dan setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good, sukses. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Amin. Kita bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang diperterakan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Luar biasa ya, dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Kita kebenaran Allah dalam Yesus. Tidak mungkin diinput, continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Keselamatan kekal. Kita pewaris Kanaan. Target Tuhan ya, Kanaan. Tanah yang mengalir, flow, berarti berlimpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Abraham dibuat menjadi bangsa yang besar. Namanya masyhur, diberkati, jadi berkat. Mewarisi dunia ini. Mewarisi Shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Panen raya besar, manifestasi berkat hujan air. Golden oil dari golden pipe. Itu saluran minyak emas dari pipa emas. Ya, berkat-berkat penuh mantikos, berkat-berkat rohani in heavenly places, di alam surgawi. Karena roh. Semua janji, semua berkat kita, Alkitab, semua sudah dibayar dengan darah yang mahal buat saudara dan saya. Saudaraku yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara, kita mengucap syukur. Terima kesembuhan, terima keberkatan, terima terobosan keuangan,
Terima semua janji.